Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, yang senantiasa menjaga, memelihara, bahkan yang boleh menuntun seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh datang berkumpul memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya itu karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang boleh menguasai hati dan pemikiran kami. Dan biarlah kiranya anugerah Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah komitmen hidup baru. Jadi dalam Alkitab kita sebenarnya dicatatkan bagaimana menjadi orang yang hidup baru itu atau lahir baru itu bagaimana. Ya. Banyak orang yang memiliki kerinduan dalam kehidupannya mengalami sebuah perubahan. Ya. Merindukan sesuatu hal yang besar boleh terjadi dalam kehidupannya. Jadi dia berkomitmen untuk akan melakukan sesuatu yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya, keinginan tersebut itu tadi, tanpa adanya keinginan yang sungguh dan komitmen itu tadi, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Karena apa? Tidak akan mampu bertahan lama. Hanya beberapa waktu saja akan kembali lagi kepada posisi yang semula. Ya, tidak kuat bertahan terhadap godaan, goncangan yang terjadi, tidak sanggup melawan. Karena apa? Komitmen tadi itu kurang kuat. Jadi kalau kita boleh berbanding Bapak Ibu, kenapa ada rumah tangga Kristen yang mengalami perceraian, perpisahan? Ya, padahal di awal mereka boleh berkomitmen bersama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tetapi di tengah perjalanan apa yang boleh terjadi? Maka terjadilah hantaman gelombang, terjadinya persoalan berbagai macam yang bertubi-tubi. Akhirnya tidak sanggup untuk bertahan. Namun apakah ketika sampai pada saat ini ada orang yang tetap bertahan, apakah tidak ada goncangan tersebut? Ada juga. Tapi kembali lagi Bapak Ibu ke masalah komitmen tadi. Ya. Komitmen, ya, ibarat seperti yang saya katakan tadi, pernikahan dipasangkan cincin, berjanji seia sekata, ya kan, menyatakan ikrar bahwa engkau adalah istriku, dan istri berkata juga demikian, engkau adalah suamiku. Tapi sampai berapa lama ikrar itu dapat bertahan, itu tergantung daripada komitmen. Semakin teguh komitmen itu, maka semakin besarlah kemampuan kita untuk dapat bertahan. Ya. Tidak mau berubah, tidak mau goncang. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Saya sudah tuliskan di dalam kertas buletin kita yang sudah dibagikan. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 demikian firman Tuhan. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita yang sudah kita boleh baca ini merupakan dari kitab Kisah Para Rasul, yang merupakan bagaimana cikal bakal lahirnya kita katakanlah gereja atau kumpulan persekutuan, ya, yang di dalamnya menceritakan bagaimana pada masa itu Tuhan menambahkan 3.000 orang, semakin bertambah.
Nah, persoalan yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa mereka di sini selalu berkumpul bersama. Selalu ada memecah roti, selalu ada orang yang ingin berbagi. Ya. Ini adalah bentuk komitmen Bapak Ibu. Orang tidak akan mau berbagi ketika dia tidak berkomitmen dalam dirinya. Dia berkata, dalam 1 tahun ini saya akan berbagi kepada orang yang susah sekian. Ya. Itu komitmennya. Itu adalah keinginannya yang harus dia lakukan. Kalau tidak dia lakukan, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya Bapak Ibu. Itu komitmennya. Nah Bapak Ibu, banyak hal yang boleh kita lihat di sini. Para rasul-rasul dan para murid-murid pada waktu itu dan orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka berkomitmen bersama untuk selalu berdoa bersama, ya, dan bertekun dalam pengajaran-pengajaran rasul. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi dan kondisi seperti itulah komitmen yang mau ditawarkan di dalam Alkitab kita ini. Komitmen apa yang Bapak Ibu mau lakukan pada saat ini ketika Bapak Ibu mau menjadi orang-orang yang lahir baru, yang sudah dipulihkan, yang sudah diubahkan kehidupannya. Kita mengalami seperti perubahan dalam kehidupan. Apa komitmen apa yang mau akan kita lakukan? Contoh seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, para rasul-rasul dan para orang-orang yang mengikuti Yesus pada masa itu, mereka berkomitmen untuk berdoa bersama. Ya, setiap hari mereka melakukan itu secara berkesinambungan. Ya. Lalu mereka makan bersama, memecah-mecah dan berdoa bersama. Ya. Dan selalu ada Bapak Ibu orang yang mau membukakan hatinya untuk mampu dan mau memberi di dalam kumpulan dan persekutuan itu. Sekarang ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang yang sudah lahir baru, komitmen apa yang Bapak Ibu akan lakukan dalam kehidupan kita? Banyak orang Bapak Ibu yang berusaha untuk menghindari agar tidak tergoda dan jatuh di dalam dosa, agar tidak terjadi murka Allah kepada dia. Dia hanya menghindari, maka tidak akan mampu bertahan Bapak Ibu. Tapi ketika kita berkomitmen untuk melakukan kebenaran dari firman Tuhan ini, maka menghindarkan diri dari dosa itu akan menjadi langkah yang mudah untuk dapat kita lakukan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika kita berkomitmen bersama, mulai pada hari ini, ya, pada tahun ini, saya akan menyisihkan pendapatan saya 10.000, 5.000, 1.000 rupiah setiap minggu, setiap bulan. Saya akan donasikan ini Bapak Ibu. Ya, saya akan sumbangkan ini nanti untuk orang-orang yang berkebutuhan. Tanda memiliki iman dan perubahan dalam kehidupan, selalu ada keinginan untuk menunjukkan kasih Allah itu kepada banyak orang Bapak Ibu. Ya, selalu ada kerinduan kita untuk menunjukkan kasih Allah itu yang besar kepada banyak orang. Itu adalah tandanya bahwa kita memiliki kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Seberapa banyak zaman sekarang Bapak Ibu orang-orang Kristen, ya, yang peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Seberapa banyak orang-orang Kristen, seberapa banyak jemaat-jemaat kita pada saat ini yang tetap memiliki kerinduan untuk mau memperhatikan orang-orang yang berada di sekitarnya. Apakah kita masih tetap merasa berkekurangan? Apakah kita masih tetap merasa dalam kesusahan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan bagi kita pada saat ini akan menolong kita untuk kita berkomitmen memperbaharui dan memiliki hidup yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak akan sia-sia, dan Allah akan memperhitungkan itu sebagai salah satu jalan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan dan buat anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapa kebenaran dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, agar boleh menjadi pelita dan boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan yang boleh hadir dan boleh melingkupi di sepanjang kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa permohonan kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.